Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya, Pak? 2 jempol. Oke. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Belum Namanya tentu. isu. Belum. Apa gosip-gosip digosok makin sip, kata saya. Iya. Dan loyalitas Pak Prabowo kepada Pak Jokowi luar biasa sekali, kita bisa lihat itu. Iya. Nah, kita harus optimis itu jadi bagus. Ya kan, tentunya diperlukan kerja keras bersama-sama, kita bergandengan tangan. Asal jangan pada pecah para pemimpin, ya kan. Kita bisa bersatu, kita solid, pasti apapun bisa kita selesaikan. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama, untuk kita bahas bersama, dan untuk kita ulas bersama, pemirsa. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Jusuf Hamka ini adalah salah satu pengusaha tersukses dan ternama ya. Dan juga Jusuf Hamka ini memang terkenal dengan kedermawanannya dan juga kedekatannya dengan rakyat kecil, katakanlah. Nah, kemudian dalam podcast Denny Sumargo ya, Jusuf Hamka itu ditanyakan oleh Denny Sumargo tentang kinerja Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Nah, ternyata jawaban dari Jusuf Hamka ya ini sangat luar biasa sekali, pemirsa, tentang apa yang telah dibuat oleh Pak Jokowi selama menjadi presiden, juga tentang infrastruktur yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, dan tentang keberlanjutan Pak Prabowo nanti ketika sudah dilantik, dan kemudian Pak Jokowi setelah nanti tidak menjadi presiden lagi, apakah seperti apa, apakah Pak Prabowo akan melanjutkan atau bagaimana, dan apa efek dari IKN nantinya. Karena ini memang Jusuf Hamka adalah pengusaha tersukses ya, jadi saya tidak ada keraguan sama sekali tentang kinerja Pak Jokowi yang sudah dipaparkan oleh Jusuf Hamka. Ini biar kalian tidak salah paham dan juga biar tidak kena isu lagi ya. Langsung saja kita simak bersama seperti apa penjelasan dari Jusuf Hamka tentang kinerja Pak Jokowi dan keberlanjutannya keberlanjutannya nanti setelah Pak Prabowo dilantik dan Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Pak, Bapak kenal sama Pak Jokowi nggak katanya? Saya kenal sama Pak Jokowi. Pernah ngobrol ketemu lama nggak, Pak? Nggak pernah lama. Tapi kalau di beberapa event saya ketemu Pak Jokowi, ya beliau pekerja keras lah menurut saya. Iya, itu semua orang lihat ya. Kalau Bapak menilai, kita bicara kerjanya ya, Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya, Pak? 2 jempol. Oke. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Namanya isu. Apa gosip-gosip digosok makin sip. Digosok makin sip. Tapi menurut Bapak, Pak Jokowi kalau di dunia politik pinter banget atau gimana banget? Kalau pinter, pasti pinter lah. Pinter ya? Jadi nggak bisa kita lihat orang terus, dulu kan orang ngata-ngatain Pak Jokowi pelangap-longo gitu. Iya. Ya kan? Tapi justru itu yang hebat. Terus orang juga banyak, wah pokoknya meng-underestimate Mas Gibran gitu. Saya bilang jangan underestimate Mas Gibran. Dulu di zaman Soeharto ada orang yang seperti Mas Gibran yang sampai 5-6 periode kali, yaitu Pak Murdiono. Iya. Jadi jangan underestimate orang dari fisiknya lah menurut saya. Saya juga nggak sekolah sarjana, bos. Ya kan? Saya cuma SMA, bos. Tapi kan alhamdulillah yang kerja sama saya S1, S2, S3, bos, sampai S-Mambo, bos. Iya, berarti kita tidak bisa melihat orang itu cuma sekilas aja ya. Pertanyaan orang adalah, ini kan Pak Jokowi sebentar lagi akan turun ya. Dilantiklah presiden baru. Kira-kira Pak Jokowi akan menjadi rakyat biasa atau dia menjadi orang partai, Pak? Kalau saya jadi Pak Jokowi nih. Kalau saya jadi Pak Jokowi. Anak yang saya sudah lahirkan, saya pasti jaga anak ini sampai dewasa berkembang dengan baik, tidak memalukan orang tuanya. Sama, yang saya maksud adalah proyek-proyek yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Semua Pak Jokowi pasti akan menjaga ini sampai proyek itu berhasil selesai dengan baik. Oke. Ya kan, terutama MRT, LRT, ya kan, terus WUS gitu kan. Terus sama IKN juga kan pasti harus dijaga kesinambungan dan kepastian penyelesaiannya. Sehingga menurut saya Pak Jokowi tidak akan pensiun setelah ini. Dia tetap akan membantu negara ini supaya on the right track lah kira-kira. Lewat jalur politik berarti? Bisa lewat jalur politik. Kalaupun nggak ada jabatan politik pun beliau bisa dengan sebagai pekerja sosial kan bisa. Seperti saya. Oke. Nah, pertanyaannya kan sekarang kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan terlihat sangat begini ya sekarang ya Pak ya. Bisa begini nggak? Gini Den, kita suami istri aja. Iya.
sudah cumbu seranjang aja kita kadang-kala bisa pukul-pukulan. Oh iya, masuk akal lagi ya. Iya, itu aja jawaban saya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Tapi kan IKN katanya proyek ambisi Pak Jokowi. Kira-kira Pak Prabowo benar akan melanjutkan atau gimana? Kira-kira kalau dari pandangan Bapak? Saya pikir Pak Prabowo akan melanjutkan. Lanjutkan. Beliau seorang prajurit sejati. Iya. Jadi apapun yang sudah diletakkan oleh pemimpin yang sebelumnya, pasti beliau akan selesaikan, nggak akan biarkan mangkrak. Oke. Walaupun it's a matter of time ya Iya. menurut saya. Iya. Dan loyalitas Pak Prabowo kepada Pak Jokowi luar biasa sekali, kita bisa lihat itu. Iya. Nah tentunya Pak Jokowi juga bisa mengapresiasi itu juga lah. Iya. Ya kan? Cuma kan banyak orang juga sekarang nih yang agak pesimis tentang IKN ya Pak ya. Kalau Bapak ngelihat dari kacamata, Bapak kan pengusaha ya. Secara investasi, secara kedepannya gitu ya, secara perekonomian. IKN ini bakalan bagus atau enggak sih Pak? Kebenaran saya belum ke sana pertama. Dan kebenaran saya, orang tua saya dua-duanya putra-putri Kaltim. Iya, yang saya Dan tahu itu daerah saya tahu kok. Iya. Itu tempat saya waktu kecil main di sana semua. Bapak kan di juga Pasir usaha Penajam. kayu di sana kan? Iya. Heeh. Saya semua ke hulu, semua ke Pasir Penajam saya udah. Dulu Iya. kalau kita nyebrang itu nggak ada jembatan. Dulu pakai LCT atau pakai klotok kita nyebrang dari Kampung Baru di Balikpapan, kita nyebrang ke Penajam tuh laut kan situ. Iya. Nah, menurut saya senang sebagai orang Kaltim bahwa ibu kota akan ada di sana. Iya. Namun selesai nggak selesainya, saya pun nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Ya, saat ini setelah jadi saya belum pernah ke sana. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira secara proyek itu IKN itu akan jadi bagus atau enggak, itu aja sih. Dari sisi mata pengusaha. Kita harus optimis itu jadi bagus. Ya kan, tentunya diperlukan kerja keras bersama-sama, kita bergandengan tangan. Asal jangan pada pecah para pemimpin, ya kan, kita bisa bersatu, kita solid, pasti apapun bisa kita selesaikan. Di bawah tangan Pak Prabowo nanti bagus nggak? Ya, pasti dong. Kita harus optimis Pak Prabowo akan mengerjakan, menyempurnakan apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi, yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Kita harapkan begitu. Tetapi namun demikian, asal jangan pada berantem. Oke. Ya kan? Ada pertanyaan Pak, jika memang semua perkantoran di KN jadi pindah kan, ya kan, yang pemerintah punya semua pindah ke IKN, Jakarta akan kena efek nggak Pak? Jakarta pasti kemacetan berkurang sedikit. Tapi sebagai kota metropolitan tidak akan pernah tergantikan. Oke, Ya, berarti aman dong? Jakarta aman. Bahwa sebagai kota bisnis, kota metropolitan, itu tetap akan jadi kota yang indah. Gitu. Iya, oke. Bapak kalau misalnya ditawarin lagi Pak untuk jadi gubernur atau balik ke politik gitu-gitu, masih Nggak mau. Jadi statement Bapak kemarin itu yang keluar final itu, tidak akan balik lagi, Ya. walaupun hanya jadi pengurus. Tidak mau. Kalau Golkar manggil balik, Nggak mau. kalau Pak Airlangga ya minta Bapak ikut balik. Nanti baru kita pikirkan. Ini kan baru kalau berandai-andai. Berarti Pak Airlangga ini udah menjadi poin buat Bapak aja, udah di situ ya. Begini. Saya tidak mau money politik. Saya tidak ada logistik. Dan ternyata survei membuktikan. Saya walaupun ngomong begitu dapat 6,8%. Iya. 1 minggu loh bos. Kalau 1 bulan bagaimana? Apalagi 1 tahun. Dahsyat bos. Iya. Cuman justru di kala tinggi-tingginya hasil survei itu, saya harus melepaskan ini semua karena saya memang tidak gila jabatan. Dan saya ingin pengabdian aja kepada Nah, itu rakyat. kan pertanyaan masyarakat. Bapak nih udah Loyalitas yang utama. Ya, jadi kalau Pak Erlangga mengundurkan diri, itu salah satu faktor aja yang membuat saya mengundurkan diri juga. salah satu faktor, tapi Yes. bukan faktor utama. Ya, bisa dibilang begitu juga. Bisa dibilang begitu juga. Percepat semuanya dan tiba-tiba Pak Erlangga kucuk-kucuk, nggak ada Pak, nggak ada isu sama sekali muncul teng. Dan seperti, maaf ya Pak, kata netizen seperti orang baca prompter Pak. Ya, saya juga nggak tahu sih. Dan masalahnya saya hari itu di Bandung. Nah itu kan. Iya, saya justru nggak tahu situasinya itu. Kalau saya sih, saya memang mundur juga salah satu faktornya saya ditekan sama yang powerful.
yaitu istri dan anak-anak saya. Oh, saya pikir saya udah takut ini. Saya udah takut lagi. Aduh, ini iya ya. Karena kalau saya panglima, bos. Iya, keluarga. Istri, anak-anak saya pang-6, bos. Iya, iya, iya. Jadi itu bedanya, bos. Yang nekan dia, bos. Alasan istri keluarga apa, Pak? Kalau Mereka hanya meminta saya kembali ke kitoh. Kitohnya adalah pekerja sosial. Kamu bukan orang politik. Saya bilang, memang saya bukan orang politik. Saya berpolitik dadakan aja. Juli kemarin. 11 Juli sampai 11 Agustus. Kan sebulan. iya, iya. 11 Juli saya diusung oleh Golkar untuk sebagai cawagup, 18 Juli sebagai cagup dan cawagup, ya kan? 11 Agustus Pak Erlangga mengundurkan diri, pagi saya sore mengundurkan diri. Langsung begitu saya dengar, saya langsung, semua orang kan pada nanya saya, wartawan-wartawan saya di Bandung itu lagi mau naik WUS. Ini Pak Erlangga mengundurkan diri, yang benar, saya bilang hoax sekali. Kami udah dapat rekamannya videonya Pak, katanya. Yang benar, saya bilang, saya coba dikirimin. Saya dengar benar. Saya nggak mungkin nelpon Pak Erlangga kan karena situasi lagi chaos begitu kan. Tunggu, berarti Bapak juga tidak menyangka atau tidak ada obrolan sama Pak Erlangga bahwa kemungkinan dia akan mengundurkan diri tanggal 11 Agustus? Tidak ada. Jadi tiba-tiba berita itu keluar, Bapak juga nggak tahu, Bapak juga kaget, dan Bapak ambil keputusan untuk mengundurkan diri juga? Iya, karena buat saya ragu bahwa dia membuat keputusan itu ikhlas. Saya ragu karena dia mencintai Golkar. Luar biasa dia cintanya sama Golkar. Keputusan yang Bapak ambil setelah melihat berita Pak Erlangga mengundurkan diri, ngobrol dulu nggak sama Pak Erlangga? Enggak. Nggak pakai ngobrol? Tidak pakai ngobrol. Oh. Bapak kenal Pak Prabowo, Pak Yusuf? Saya kenal. Kenal baik atau enggak? Saya pikir cukup baik. Pak Yusuf dulu kenal Prabowo tahun berapa? Tahun 96, waktu beliau Danjen Kopassus, mau memberangkatkan para prajurit Kopassus ke Mount Everest mendaki sana. Bapak umur berapa ya waktu itu? Berarti Tahun 96 berarti hampir 40. 40-an ya? 39, 38. Bagaimana Bapak melihat karakter Pak Prabowo saat itu? Beliau orang yang sportif dan beliau tegas. Dan di waktu kita ngambil sebuah hotel hari itu, waktu itu beliau kita ajak memakai Yayasan Kobami, Korps Baret Merah. Waktu itu sama-sama. Dan beliau memesankan saya, jangan suka main injek kaki orang. Ya, Jadi beliau walaupun mantu presiden, Danjen Kopassus, berkuasa, beliau tidak semena-mena. punya integritas lah. Yes. Iya kan. Jadi di situ kita berkenalan baik. Kemudian 2014, waktu beliau running presiden, saya pun dipanggil untuk ikut membantu beliau di saat-saat kritis waktu itu. Saya ingat saya lagi makan di sebuah restoran di Menteng. Mendadak saya dapat telepon dari mantunya Mbak Tutut. Om, dipanggil Mama, penting katanya. Saya langsung tinggalin makanan, saya langsung ke rumah. Di situ sudah menunggu Pak Prabowo, Pak Jan Farid, Pak Glenny Kawirupan, Maijen Glenny Kawirupan. Semua duduk di karpet di situ. Terus membahas bahwa mereka ingin ingin bantuan karena memang waktu itu buat kampanye atau apa logistiknya habis. Saya terus bersama-sama dengan putrinya Mbak Tutut, waktu itu kebenaran Dirut ya, Dirut Citra Marga. Saya bilang, yuk Mbak Danti kita bantuin yuk. Pak Prabowo, bagaimana caranya supaya bisa beliin kaos atau apa gitu. Itu 2014 itu? 2014. Itu terakhir berarti? Enggak, itu enggak terakhir. Masih ada lagi pertemuan-pertemuan lain? 2019. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan dari Jusuf Hamka terkait dengan kinerja Pak Jokowi yang mengapresiasi banget ya Jusuf Hamka, bahkan sampai memberikan 2 jempolnya terhadap kinerja Pak Jokowi. Ya, seperti apa komentar kalian tuh di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.